Ibadah haji yang menjadi rukun Islam kelima pada tahun ini melekatkan kekhawatiran, apalagi bagi jemaah lansia. Sebab tahun ini dibayangi kebijakan efisiensi dan terbatasnya kuota petugas haji. Jika pada tahun lalu satu kloter mendapatkan jatah 3 petugas medis, tahun ini hanya 2 tenaga medis yang terdiri dari 1 dokter dan seorang perawat. Lalu bagaimana dengan kenyamanan bagi jemaah haji lanjut usia atau lansia? Dan juga bagaimana persiapan pemerintah dalam penanganan kesehatan bagi lansia. Garis Batas hadirkan laporannya untuk Anda. Menjadikan ibadah haji ini menjadi perhelatan syiar dakwah internasional yang penuh dengan kemuliaan. Jadi ada kemudahan, ada rukhsah, ada kedaruratan yang bisa diambil oleh jamaah, maka dia tidak harus melakukan hal yang penuh. Ibadah haji tahun 2025 penuh tantangan. Berdasarkan data Kementerian Agama, tahun ini Indonesia mendapatkan jatah kuota haji sebanyak 221.000 orang yang terbagi ke dalam 525 kloter. Dari jumlah itu, sebanyak 203.320 orang merupakan jemaah haji reguler yang dilayani oleh Kementerian Agama, sementara sisanya adalah jemaah haji plus. Pemerintah Arab Saudi awalnya hanya memberikan jatah petugas haji sebanyak 1% untuk semua negara, termasuk Indonesia. Sehingga dari total jemaah haji tanah air tahun ini, jumlah petugas haji yang diperbolehkan hanya 2.210 orang atau turun hingga 50%. Namun pada akhirnya Kementerian Agama meningkatkan kuota petugas haji dari semula 2.210 menjadi 4.420 orang. Kenaikan ini menjadikan total kuota petugas setara 2% dari jumlah jemaah haji Indonesia. Jika pada tahun lalu satu kloter mendapatkan jatah 3 petugas medis, tahun ini hanya 2 tenaga medis yang terdiri dari 1 dokter dan seorang perawat. Jumlah petugas pelayanan kesehatan yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun ini turun signifikan, menjadi hanya 188 orang. Padahal tahun sebelumnya jumlah petugas medis haji dari Kementerian Kesehatan sebanyak 306 orang. Digariskan oleh Pak Menteri untuk pelaksanaan haji, yang pertama adalah bagaimana kita berusaha, baik itu pemerintah Indonesia maupun bersama dengan negara lain dan pemerintah Arab Saudi, menjadikan ibadah haji ini menjadi perhelatan syiar dakwah internasional yang penuh dengan kemuliaan. Dia harus kita jaga dari hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak ideal, misalnya banyak yang jatuh sakit atau bahkan meninggal. Nah, ini kita sampaikan kepada para petugas bahwa selain soal bagaimana kita memenuhi hal-hal yang menyangkut tentang fisik, misalnya makanan, kemudian transportasinya aman dan sebagainya, tapi juga kemudian kita siapkan juga para pembimbing ibadah, petugas-petugas yang melayani ibadah itu, mereka juga bisa memberikan gambaran-gambaran tentang fikih-fikih taisir. Jadi ada kemudahan, ada rukhsah, ada kedaruratan yang bisa diambil oleh jamaah, entah karena faktor usia yang lanjut, karena sakit, karena risiko tinggi, atau karena dia sebagai pendamping ini, maka dia tidak harus melakukan hal yang penuh. Seorang jemaah calon haji lansia berusia 91 tahun asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini akhirnya bisa berangkat untuk ibadah haji setelah menunggu selama 5 tahun. Nenek yang bekerja sebagai tukang pijit mengumpulkan uang hasil jerih payahnya selama 20 tahun. Kini ia pun bisa naik haji bersama anaknya untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Supinah yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat bayi dan anak-anak ini mendaftar haji pada tahun 2019 lalu. Karena mendaftar di usia lanjut, dirinya mendapat prioritas dengan masa tunggu yang tak lama. Dia berangkat bersama anaknya Gufron sebagai pendamping. Menurut Gufron, ibunya telah menjadi tukang pijit bayi selama lebih dari 50 tahun. Lantas bagaimana nasib pelayanan haji, terutama yang menyangkut penanganan kesehatan jemaah, apalagi yang berusia lanjut?
Sebenarnya komponen petugas itu kan banyak sekali ya. Ada ada bidang konsumsi, ada bidang transportasi, ada bidang apa namanya pembimbing ibadah. Salah satunya ada perlindungan jemaah dan ada salah satunya adalah kesehatan, gitu ya. Nah, kesehatan ini tidak mungkin berjalan sendiri, tapi memang harus bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan terhadap lansia, dan ini tagline-nya kan kalau tahun lalu 2023 2024 adalah haji ramah lansia. Sekarang ditambah lagi haji ramah lansia dan difabilitas. Karena jemaah kita pun yang tahun ini banyak juga yang difabilitas. Oleh karena itu kita perlu bekerja sama dengan semua unsur di dalam apa namanya petugas daripada haji ini untuk sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Nah, bentuk realnya terhadap apa namanya eh jemaah haji yang risiko tinggi khususnya lansia, ini kan pemerintah mengadakan program untuk nanti ada murur di Musdalifah atau Tanazul di Mina, ya. Jadi artinya ada keringanan yang diberikan buat jemaah haji yang risiko kesehatannya tinggi gitu ya, untuk tidak usah mandi di Musdalifah, tapi cukup melintas, dan nanti pada saat di Mina pun mereka tidak perlu tinggal di Mina, tapi mereka bisa kembali ke hotel sehingga mereka lebih nyaman dan kesehatannya nanti bisa apa namanya lebih terjaga gitu ya, seperti itu. Nah, di samping itu kegiatan safari wukuf yang biasanya kita lakukan hanya untuk jemaah yang sakit, dan ini mayoritas adalah lansia dan lansia yang sakit gitu ya, itu hanya kita selenggarakan bagi jemaah yang sakit, baik yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi maupun yang dirawat di KKHI Mekah ya. Tapi mulai tahun kemarin sudah kita coba untuk adanya safari wukuf bagi lansia yang tidak mandiri. Beberapa waktu lalu, jemaah calon haji Indonesia meninggal dunia sesaat setelah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Saudi Arabia. Almarhumah bernama Daimah binti Suwaryo, 66 tahun, jemaah calon haji asal Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kebijakan membatasi jumlah petugas haji harus dibarengi dengan pembekalan yang memadai bagi jemaah haji. Tim TV One mengabarkan.